ketika kamu bilang mamanya Yesus kemana, pasti dia mundur kan kayak saya kan, mundur. Iya, betul. Coba kalau kau bilang Roh Kudus itu hanya sebatas rohnya Yesus, dikejar kau kayak sama kayak Edi sampai lari ke Amerika. Tapi kalau coba kau bilang siapa mama kandung Yesus, aku mundur. Iyalah. Langsung selesai urusan ya Bang ya. Langsung beres aja di tempat ya Bang ya. Coba kau lihat Bunda Rama hitungan detik mundur. Mbak Emma. Alasannya sih halu, tapi sebenarnya udah kalah. Keok mareok. Enggak lah. Ngapain? Ya udah, siapa mamanya Yesus? Ya ditaruh di bimbel itu, kasih di situ mamanya Yesus, kasih. Biar kita diskusi pakai itu mamanya Yesus. Kan Kejadian 1. Edit lah, edit. Dikatakan laki-laki dan perempuan itu bapak sama mama. Minta revisi lagi. Minta revisi lagi. Jadi gini, Kejadian 1 ayat 27, laki-laki dan perempuan itu bapak dan mama. Menurut gambar Tuhan berarti itu bapak. Tuhan itu bapak dan mama, makanya ada anak. Nggak mungkin bapak punya anak tanpa mama, itu nggak benar ya. Jadi makanya. Jadi cara si mama dan si bapak ini berhubungan sehingga ada anaknya gimana dong? Ya berhubungan seksual lah. Emang nggak boleh Tuhan berhubungan seksual? Nanti kita tuh nggak boleh. Biarkan dulu Bunda, biarkan. Lanjut. Sama Kristennya aja. Selama ini kan kita ditakut-takutin, Tuhan itu kudus, nggak berhubungan. Itu kita kan cuma ditipu sebenarnya sama bapak-bapak gereja. Ya sebenarnya laki-laki dan perempuan itu ya sama. Seperti berhubungan intim, sama. Karena kan laki-laki dan perempuan gambar Tuhan. Yang nyuruh berhubungan seksual juga kan Tuhan. Beranak cucu lah, artinya main kau. Kan gitu aja, sama aja. Yang nyuruh Tuhan tentu tuh nggak salah. Gitu. Jadi kita jangan mau digertak-gertak, ditakut-takutin oleh doktrin yang mengajarkan masa Tuhan berhubungan seksual. Lahu seksual itu kan emang seksual pemberontakan? Tidak. Asalkan itu dengan yang halal. Jangan ada perzinahan dan percabulan. Makanya Tuhan jangan berzina. Bukan Tuhan bilang jangan berhubungan seksual. Begitu. Jadi laki-laki dan perempuan itu adalah gambar Tuhan. Jadi siapa Tuhan perempuan Bunda Rahma? Tentulah Bunda Rahma nggak tahu. Kenapa? Karena belum sekolah. Makanya sekolah yang benar. Benar gak Bang Jimmy? Sekolah. Iya benar juga sih Bang. Iya, orang masa mamanya nggak tahu sih? Mamanya, makanya kan ada ayat, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan. Masa giliran ditanya mamanya langsung halu? Mamanya kan Roh Kudus. Jadi Maria itu apanya? Ibu angkat, mama sewaan, disewa ibu dulu. Angkat. Ibu sewakan. Oke. Iya kan, habis Yesus melahirkan kan, Yesus dilahirkan kan si Maria kan hamil lagi sama si Yusuf. Ya berarti kan cuma sementara doang dipakai dia untuk menjadi alat melahirkan Tuhan sementara. Dikasih dia jabatan nabi, selesai pembayaran gaji. Lucu coba Bapak berhubungan dengan Roh Kudus yang perempuan nih. Kenapa mama sewaan yang hamil? Karena begini, karena Tuhan itu kan dia kan dimensinya beda dengan manusia. Yesus itu sudah ada di surga. Jadi dia berinkarnasi, namanya menjelma tentu melalui seorang perempuan. Jadi Yesus itu sudah ada sebelum Maria diciptakan. Jadi bukannya Bapak berhubungan tiba-tiba Maria yang hamil, tidak. Jadi Yesus itu kan berkata, aku turun dari surga. Jadi dia turun, bukan tercipta di perut Maria. Seperti itu. Jelas ya? Silakan. Jadi Opung Vivo selamat sore. Opung Vivo, dibuka mic-nya Opung. Silakan. Opung Vivo. Bapak dengan Bapak berhubungan, Maria yang hamil. Opung. Bapak dengan Roh Kudus berhubungan. Gimana Bung? Kabarmu Bung? Dibuka mic-nya Bung. Maria yang hamil. Opung Vivo. Bukan Tuhan nikah sama Maria. Maria itu hanya sebagai alat. Iya, maksudnya lu kan Bapak dengan Roh Kudus yang minimum perempuan kan. Roh Kudus kan perempuan.
Nah, Ya, Bapak dengan Roh Kudus ini yang perempuan berhubungan, Maria yang tidak, hamil. tidak. Maria Bukan yang seperti itu. dititipkan ya, dititipin. Karena Roh Kudus yang turun ke Maria, bukan Bapa. Jadi Roh Kudus itu kan perempuan. Jadi Roh Kudus inilah yang memberikan janin di dalam perut Maria. Karena Roh Kudus itu kan seorang pribadi. Pribadi kan pasti ada laki perempuan dong. Masa pribadi nggak ada laki nggak ada perempuan? Namanya pribadi, dia bisa berpikir, dia memiliki. Nah ini Oten yang paling jujur Lanjut. Mana Lah Pipo? iyalah. Makanya Pipo tuh udah nggak mampu berhadapan dengan saya. Jadi gimana Bang Jemi? Ini Roh Kudus tetap ibunya Yesus apa masih belum? Masih belum kuat. Yang saya tahu bang, Orang yang aku cintai. aduh, Ya, salam. ini ada Tuhan, ada Nabi ini. Iya. Halo semua orang yang aku cintai. Ada Tuhan, ada Nabi, ada kompresor doktor ini. Selamat sore. Nah, Ya kompresor, Ya, gimana silakan. kabarmu kompresor? Komplit Bos. semua. Tapi Bang Luga, Selamat Bang Luga, sore. Bang Luga, Bang. ya. Iya, saya tapi pernah dengar juga ya bahwa Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria. Pernah dengar saya istilah kayak gitu ya? Iya, betul. Itu di Betul juga ya, Bang ya? Lukas. Betul. Datanya Luga, Jadi, datanya. Nabi Luga, datanya di mana? Enggak, saya ada pernah kok di dengar loh Lukas. itu. Ya Bang Luga ya, di Bang Luga Lukas pernah ada. dengar juga Iya, kan? iya, betul. Iya, Bahwa di Lukas Yesus itu dikandung. bukan dikandung oleh Maria, dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria. Itu yang pernah saya baca. Setuju nggak Bang Luga? Betul, Setuju ya? betul itu. Ya, sampai situ saya sama Berarti Bang Luga. jenis kelaminnya Roh Kudus itu apa Luga? Ya perempuan lah. Aduh. Makanya begini, dasar ketuhanan itu harus laki dan perempuan. Di luar dasar itu semua sesat. Pokoknya Kejadian kalau berapa ada itu? Tuhan, Kejadian kalau berapa ada itu? Tuhan, kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambarnya. Jadi dasar dari ketuhanan itu laki perempuan. Di luar laki dan perempuan itu udah sesat itu. Makanya kalau ada, oh kau Tuhan nggak bergender atau nggak berbentuk, udah selesai, putusin, tinggalin. Yang benar itu Tuhan laki, Tuhan perempuan. Karena manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Ya Iya Pak kan? Kompresor, gimana tanggapannya Pak Kompresor? Kalau aku Dasar. menanggapinya sih itu ada benarnya, logika sih sebenarnya yang dibilang Luga itu benar. Enggak. Bahwa Roh Kudus itu berjenis kelamin perempuan, sepakat enggak? Iya, kalau Roh Kudus berjenis kelamin dan perempuan, eh, Jangan menghujat Roh Kudus kau, enggak boleh loh. kalau Luga tadi bilang kalau Tuhan tidak bergender berarti Tuhan palsu, itu benar lah, sepakat aku. Iya, jadi gini, dasar dari ini saya sudah coba rumuskan ya, ini dari penelitian saya selama 5 tahun terakhir tentang Roh Kudus perempuan. Saya mengambil Di Harvard kesimpulan. kemarin ya Bang Luga, Iya. kemarin di Harvard ya. Iya, jadi saya mengambil kesimpulan bahwa trik penipuan dasar itu menghilangkan gendernya Tuhan. Itu trik penipuan dasar. Lo hilangin gender, lu pasti bisa nipu orang. Jadi dasarnya gitu. Jadi makanya kalau ada Tuhan mengajarkan, oh dia tidak berbentuk, mau dengan bentuk bahasa seperti apapun tidak bisa diserupakan apapun bentuk kalimatnya, tapi intinya menghilangkan gender, udah putus, tinggalin. Itu dasarnya. Di luar dari itu lo abis, lo mati lo. Gitu. Karena Tritunggal sendiri pun dia tidak berhasil menghilangkan gender Yesus, yang dihilangin gendernya Roh Kudus. Jadi kalau Yesus kan sudah jadi manusia, nggak bisa dong dia mengatakan Yesus bukan laki-laki. Nah dia hantam di Roh Kudus. Roh Kudus juga bukan perempuan bagi manusia kabulator kotor Tritunggal Tertulianus anak setan. Jadi itu sudah pasti itu trik penipuan dasar ya. Artinya lo hantam di pondasi, lo hancur semua gitu. Jadi makanya kalau kita ingin membangun ketuhanan, tegakkan dulu gendernya, laki apa perempuan. Oh nggak tahu, udah putusin, tinggalin. Oh ya, biar Mati, statusnya jelas ya. Iya, harus laki Kalau dan Ustadz perempuan Felix dulu. ini berbeda loh. Ustadz Felix itu pemahaman berbeda itu Bang Luga itu. Ya kalau Felix kan agama Islam, dia kan masih perlu lagi pindah agama untuk belajar. Pindah agama dulu, baru belajar. Harus diselamatkan ya Ustadz Felix itu ya, Luga ya. Ya,
Pindah agama bang, kalau mau dibaptis atau mau gabung gereja King of Kings, silakan. Kami terbuka hati, membuka diri untuk menerima jemaat baru. Ya, ke Kepas dulu. Dibuka menu-nya Kepas. Kepas. Apa itu setarif? Iya. Ya, Apa benar Roh Kudus itu bergender, berjenis kelamin perempuan katanya Kepas? belum ku terima itu. Kalau si Luga bilang itu terserahlah. Silakan Luga, dibentang Luga. Bang Luga Jadi itu gini, di lawannya jadi pula gini itu ya. kau Bang Luga. Begini, kalau kita mengatakan Tuhan tidak laki-laki, maka ketuhanan Yesus itu akan diobok-obok seenak-enaknya. Ketika kita mengatakan Tuhan laki-laki dan perempuan, maka statusnya jelas. Siapa yang perempuan? Roh Kudus. Berarti kalau perempuan pasti ada suaminya, pasti ada pasangannya. Siapa pasangan Roh Kudus? Allah Bapa. Kalau mereka hubungan suami istri, pasti ada anak. Siapa anaknya? Bahaya nih kalau sampai dia punya anak. Anaknya Yesus, putus Tuhan jadinya. Tapi ketika Roh Kudus dihilangkan gendernya, Roh Kudus dirubah jadi Jibril. Roh Kudus berubah lagi jadi angin karena dia tidak bergender. Seenaknya lah. Yang korban adalah ketuhanan Yesus. Memang rumusan Bang Luga ini memang logika benar ya, mantap. Betul. Itu kan trik namanya. Jadi kalau mau bangun rumah, dibangun dulu dasarnya. Nah, mereka ini bangun dasar dari penghilangan gender. Ini namanya proyek raksasa, penghilangan gender Tuhan. Gender Tuhan putus habis. Meme bos, konsep Tritunggalmu berarti dihilangkan, Meme bos. Ikuti konsep terbaru Luga. 3 pribadi 1 keluarga gitu ya, Bang Luga ya. 3 pribadi 1 keluarga lah ya, benar bisa Iya. jadi. 3 pribadi 1 keluarga ya. Iya, silakan Bang Luga. Enggak, Luga. Bang Luga ini memang benar. Dia ini ketika muncul itu selalu mempersembahkan formula-formula yang baru. Jadi formula yang dia persembahkan untuk kita ini memang harus kita dengar dan kita akal kita lah yang kita gunakan lah. Pokoknya formula yang dia sampaikan, formula baru itu selalu masuk akal tuh. Gimana Kepas? Kepas masih belum menyetujui nih kalau jenis kelamin Roh Kudus itu perempuan. Bang Kepas. Kepas macet Kepas. Waduh. Jadi gitu ya teman-teman ya. Sorry sebentar. Jadi pondasinya adalah dihantam dulu di laki sama perempuan. Kalau lo nggak bisa dihantam di laki sama perempuan, udah nggak ada gunanya lo berdebat. Lo akan 1 juta tahun lo berdebat dengan Muslim itu nggak akan menang. Gue jamin 1 juta tahun. Inilah Luga, Sebelum lo bangun gender. Sebentar dulu ya. Karena akan meliuk-liuk. Ibarat kata gini, lo nyari rumah tapi alamatnya nggak ada. Sampai dunia kiamat nggak akan ketemu. Benar. Saya cari rumah Pak, rumahnya alamatnya di mana? Oh nggak punya alamat, iya sampai dunia kiamat. Nah demikian juga ketuhanan, kalau nggak lo hantam di gender laki-laki apa perempuan, itu akan lo diputar seputar-putarnya. Ibarat kata lo kayak diewek sama kayak lagi diperkosa. Nah makanya hantam dulu siapa lakinya. Kalau nanti kalau ketahuan siapa lakinya, nanti kan akan ditanya siapa mamanya. Kalau nanti udah ada laki-laki mama, nanti ditanya siapa anaknya. Anaknya ini yang bahaya. Karena kalau bapak Tuhan, mama Tuhan, anak pasti Tuhan. Tapi kalau dibikin mamanya nggak ada, jatuhnya dihantam jadi nabi seenaknya. Ada dasar karena nggak ada mamanya. Oh bebas dong, kan dia kan cuma anak angkat. Itu kan artinya orang yang dikasih Tuhan, orang yang di ini Tuhan. Itu anak sama seperti Israel juga anak kan, dipelintir. Tapi kalau mamanya jelas nggak bisa karena itu alamat. Rumah kamu di mana? Jalan Lele. Inilah Luga lah ini Kristen sejati ya. Benar katanya. Benar. Kristen sejati nih. Jadi jadi kalau kita lihat pemaparannya beberapa tahun dia mengadakan mujizat.
penyelidikan. Nah, benar di formulanya nih. Kalau nggak gitu ya diobok-obok memang ya, karena di Bibelmu Nabi macam-macam. Udah benar Kan katanya, saya harus ada bilang mamanya. 1900 tahun perdebatan Islam Ganti lu Kristen gak? itu, Keren. 1900 tahun perdebatan melawan Islam itu belum ada yang mengalahkan Islam. Nah, ketika ada alamat yang jelas, siapa bapak, siapa ibu, kan kuncinya di ibu ini. Kalau nggak ada ibu ini, dia punya alasan, oh itu cuma nabi, karena kan orang yang dicintainya, orang dikasihinya. Tapi kalau kita bilang orang tuanya Allah Bapa, ibu kandungnya Allah Roh Kudus, orang nggak bisa bantah lagi, karena tidak ada satu nabi pun yang mempermama kandung adalah Tuhan, nggak ada. Semua nabi itu mama kandungnya tetap manusia. Satu-satunya orang yang mama kandungnya Tuhan itu cuma Yesus. Ya berarti dia Tuhan, itu aja. Kuncinya di situ. Jadi makanya selagi masih belum Roh Kudus sebagai ibu, maka Kristen Tritunggal tidak akan mungkin melawan Muslim sampai dunia kiamat. Nah ini biang keroknya siapa? Biang keroknya Tertullianus. Nah, Tertullianus ini bikin rumusan menipu segala bangsa. Menipu segala bangsa, memang kelihatannya hebat, Bapa, Anak, Roh Kudus, tapi Roh Kudus bukan mama. Itulah penipuan terbesar yang akhirnya merugikan gereja. Seharusnya Roh Kudus mama ya. Ya, makanya ada satu bapak gereja namanya siapa tuh? Origen. Origen ini kan yang mengatakan Roh Kudus ibu, tapi ini disingkirkan dari gereja. Makanya yang berkuasa adalah Tertullianus di gereja Katolik, dan itulah yang sekarang mewarisi yang mau Origen tuh ya. Origen. Ya, makanya sampai sekarang selama 1900 tahun itu muncullah hampir 65.000 doktrin gara-gara kehilangan ibu itu. Makanya ketika seseorang menemukan ibu, dia akan bahagia hidupnya. Tetapi sebelum dia menemukan ibu, dia akan mencari seperti rusa mencari air di padang, sampai nggak akan dapat sampai kapanpun. Makanya ketika rumusan ini tercipta, gua dipakai Tuhan untuk mengeksplor ini, maka tidak akan ada lagi perdebatan. Sama seperti, lu gak mamanya siapa? Ya, Esther Florida Tan. Bapaknya siapa? Marcel Tambunan. Selesai masalah. Saya anak kandungnya, Lugawan Tambunan. Tapi kalau mamanya nggak tahu, bapaknya Marcel, ya siapa tahu Marcel ini Marcel yang menikah sama si Santi, siapa tahu Marcel ini yang menikah. Jadi nggak bisa. Makanya ibu itu suatu alamat. Di mana rumahnya? Rumahnya, misalnya Jalan Jenderal Sudirman nomor 5, udah pasti dapat itu. Tapi di mana rumahnya? Jalan Jenderal Sudirman nomor berapa? Nggak tahu nomor. Memang mantap ya. Memang rumusan mantap, rumusan baru mantap. Nggak akan pernah bisa lo lawan orang Islam, nggak akan pernah bisa lo lawan, karena Tullianus itu adalah memang dajjal, penipu terbesar di alam semesta. Makanya disebut iblis itu adalah penyesat bangsa-bangsa. Bagaimana triknya? Ternyata bukan hanya mengatakan Yesus bukan Tuhan, itu masih terlalu itu. Caranya adalah menghilangkan ibu kandungnya Yesus, itu cara yang terhebat untuk menipu seluruh dunia. Makanya hanya dengan cara itu masalah selesai. Dan saya rasa masalah juga udah hampir selesai. Makanya kan para pendekar-pendekar Muslim sama saya udah pada minta maaf, udah sungkem. Nah sekarang urusan saya hanya dengan orang Kristen ini. Nah kalau orang Kristen nggak mau juga menerima, ya kita buang aja. Saya menerima juga. Itu formula yang masuk akal, logika itu. Betul, ya kan? Selagi kita misalnya siapa Luga, anaknya Pak Marcel Tambunan, ibunya makanya kan ketika kita ketika kita scan di BCA untuk mendata, pasti ditanya siapa nama ibu. Ya, waktu ATM saya hilang, dicek saya sidik jari, tapi pertanyaan siapa nama ibu? Kenapa siapa? Bukan siapa nama bapak. Nah, gitu. Nama ibu itu penting. Karena nama ibu itu adalah identitas kita. Nah, demikian juga identitas Yesus. Kalau di Bang, ibu kandung ya Bang Luga. Betul, siapa nama ibu kandungnya? Kalau bikin rekeningnya betul ya. Ya, betul. Kenapa? Ya, Luga Tambunan banyak, Marcel Tambunan banyak, tetapi yang satu nama ayah dengan nama ibu itu sangat sulit. Karena nggak mungkin Marcel Tambunan menikah dengan Esther Florida. Ada orang di dunia sana yang Marcel Tambunan juga menikah dengan Esther Florida, itu sangat tidak mungkin. Pasti namanya mungkin sama, tapi istrinya beda gitu. Nah demikian juga mengenal Tuhan. Menurut saya triknya adalah tanya siapa nama ibunya. Kalau berhasil menjawab nama ibunya, makanya gereja Katolik membuat nama ibu Yesus Maria. Kenapa? Supaya nggak ketahuan kalau Yesus itu Tuhan.
Sebenarnya triknya, walaupun mereka Kristen, tapi sebenarnya ada misi terselubung menghilangkan ketuhanan Yesus. Mengakui Yesus Tuhan, tapi misinya menyangkal ketuhanan Yesus. Caranya seperti itu, menghilangkan kata ibu dari Yesus Kristus. Maka seluruh dunia berdebat. Kristen sendiri pun 65.000 doktrin lahir karena tidak ditemukan siapa ibu kandungnya. Silakan, Kepas. Gitu. Coba Bang Kepas, dibuka lah mulutnya Kepas. Aduh, ini ada nabimu. Tapi tugas Bang Luga masih belum kelar kan, Bang? Ya, tugas saya kalau untuk muslim, Katanya saya pernah dengar katanya abang mau mengkristenkan muslim, katanya berapa juta muslim. Waktu lagi sama Bang Lito katanya itu. ya kalau ini kan seluruh Islam di Indonesia ini kalau dia masuk TikTok pasti sudah tidak bisa melawan saya. Zakir Naik kan karena tidak pernah masuk TikTok, jadi dia nggak tahu. Kalau dia masuk TikTok, dia juga pasti minta maaf, menyerah. Gitu. Donditan juga kalau dia masuk TikTok pasti dia juga menyerah karena dia nggak masuk TikTok aja, dia masih bermain di dunianya dia, jadi dia tidak tahu siapa saya. Tapi kalau model-model kayak Bunda Rahma, Juma, Uniripa, M Saipul, Akal Sehat, siapa lagi tuh banyak sekali, itu udah menyerah sama saya. Nah, kalau masih pengen berjuang, juga udah pernah debat sama Bang Luga. Udah menyerah. Saya udah kalah sama Bang Luga. Mohon maaf Bang Luga, saya nggak mampu lagi ngelawan Bang Luga. Dia udah ngomong gitu. Jadi kalau ingin masih bertempur, ya kalau Bang ini Kepas kan masih ingin berjuang melawan Muslim, masih ingin dia berjuang. Kalau saya bukan berjuang. Macet Kepas. Silakan Kepas. Saya sudah bertahta. Jadi gini, kalau si Luga kan karismatik, saya udah tahu cara berpikir dia. Ya kalau dikatakan ibu kandung Yesus Roh Kudus punya gender, ya apa mau kita bilang? Iya, kamu itu kan tafsiran ataupun asumsi penilaian ataupun penelitian dia pribadi gitu loh. Tapi kan di Alkitab kan secara eksplisit kan nggak ada dituliskan bahwa Roh Kudus itu ibu kandung Yesus gitu loh. Ya nggak apa-apa, sah-sah aja. Ya sama juga kayak Ustadz Arif mengatakan kan Yesus bukan Tuhan, ya emang kita paksakan? Ya enggak juga. Tapi Bang Memburu pernah dengar nggak ada kalimat Yesus Kristus yang dikandung oleh Roh Kudus dilahirkan oleh peran Maria? Pernah dengar kayak gitu nggak, ayat kayak gitu? Apa kalimat kayak gitu Bang Pemburu? Yesus dikandung Roh Kudus. mencret Kepas, mencret. Masuk angin kau Kepas. Gini loh Ustadz Arif, dikandung Bunda Maria, bukan dikandung Roh Kudus gitu loh. Ini ibu kandungnya Yesus ini Roh Kudus. Bunda Maria itu hanya perantara, kata Luga. Silakan Luga, jelaskan Luga. Waduh. Oh, lagi buat kitab itu. Bang Luga kayaknya lagi nyetak kitab tuh, soalnya bunyi-bunyi kayak macam mesin cetak. Iya. Oh ya, sorry. Bukan. Bukan, Bunda Itu bukan nyetak kitab Bang Jaki, itu lagi kayak mesin hitung uang itu. Lagi apa? Kayak mesin hitung uang itu bunyinya, aku dengar. Oh iya, mungkin mau bangun gereja. Yang aku tahu mirip itu, karena aku kan apal banget suara kayak gitu. Kayaknya mungkin, tanya Bang Luga. Aku pikir lagi nyetak Alkitab. Kayak mesin penghitung uang itu, mirip banget itu suaranya itu. Luga juga kabur Luga. Kabur juga. Bang Arif, aku turun dulu Bang ya. Aku Namanya dulu ya. orang lagi orang lagi nyetak Alkitab kok diganggu ya, turunlah dia. Itu bukan nyetak Alkitab, itu mesin uang itu ya. Saya yakin. Oh, mesin uang tadi, ATM. Oh, jangan-jangan dia di ATM tadi. Tahu di ATM, tahu punya sendiri kayak model yang punya saya di rumah gini kan.
Beda-beda Oh, soalnya. Oke ya, aku duluan ya Bang. Nanti aku naik lagi deh sore. Mau kemana Ayo Bang. Bang Jimmy? Mau kemana Bang Mangga Jimmy? Bang. Mangga Bang. Yuk. Bang Jimmy Waalaikumsalam. udah masuk, udah bergabung dengan Luga. Iya, sudah termasuk masuk doktrin Luga dia. Iya, udah masuk doktrin Luga dia. Dia udah menjadi jemaatnya Luga itu. Gimana sebenarnya, kompresor? Gimana sebenarnya? Apa benar Roh Kudus itu jenis kelaminnya perempuan? Sebenarnya orang itu semakin hari, orang itu kan semakin bingung. Apa yang membuat mereka bingung? Pertama, mereka itu selalu memikirkan tentang Tuhan dan bagaimana cara menjelaskan kepada orang-orang. Nah, itu yang membuat mereka kebingungan. Lalu pada akhirnya putus asa. Nah, ketika seseorang sudah putus asa, artinya dia menciptakan sebuah ajaran-ajaran yang terbaru. Yang saya sebut tadi itu seperti menciptakan formula yang baru. Nah, Luga ini adalah salah satu orang yang putus asa, maka beliau menciptakan satu formula yang baru kepada orang-orang Kristen. Berarti tidak sesuai. Maksudmu tidak sesuai ya ajaran Luga ini, pemahaman Luga ini. Tapi nggak apa-apa Bang Arif, kalau memang dia menciptakan sebuah formula yang baru, ya itu adalah hak dia. Dan setiap orang yang mau mengikuti ajarannya, itu juga mereka memiliki hak. Jadi tidak ada yang melarang tentang hal itu. Lanjutkan dengan ajaran dia. Ya, promosikan aja, teruskan. Dakwalah, dia berdakwalah kalau begitu. So, menurut Meme Bos, berarti Luga itu keliru gitu. Dia dalam keputusasaan, bukan keliru. Dia seorang nabi loh. Iya, ada juga nabi yang putus asa, Nabi Luga. Silakan Bunda Rahma, masuk Bunda Rahma. Nah, Bunda Rahma ini bentar lagi calon jemaatnya juga Luga ini. Bunda Rahma. Bunda Rahma. Ya, Bang Meme. Silakan masuk, Apa, silakan masuk. Meme? Ini Meme Bos ini mau diskusi dengan Bunda Rahma katanya. Silakan. Aku mau nanya dia, apa sesembahanmu itu, Bunda Rahma? Ya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Bagaimana cara menguji Allah itu Maha Suci dan Maha Tinggi? Bagaimana cara mengujinya? Allah itu kita kenal melalui firman-Nya kepada Nabi Muhammad, pada nabinya, kepada rasulnya. Kita nggak bisa kenalan langsung. Jadi kita tahu bahwa Allah itu ada karena ada ciptaannya. Alam jagat raya ini diciptakan oleh Allah. Nggak mungkin sesuatu ada tanpa ada yang menciptakan. Kecuali Allah ya. Allah itu sudah ada sebelum semua ada. Dan tetap ada setelah semua tiada. Itu Allah. Di manakah Allah itu? Allah tidak bertempat. Beda Tuhanmu itu dikandung segala macam. Beda lah. Allah tidak bertempat. Berarti apakah keberadaannya? Saya selalu menggunakan tanda tanya di sini ya. Allah tidak bertempat. Bang Arif, terima kasih. Iya. Apakah Allah tidak diketahui keberadaannya? Allah itu, apa kata Allah dalam Al-Quran ya? Aku itu lebih dekat daripada urat nadimu, urat lehermu. Jadi Allah itu ada. Allah itu wujud, ada. Tapi Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluk. Kita nggak bisa menggambarkan Allah itu karena dia tidak serupa dengan apapun. Bagaimanakah cara menguji ketika Allah itu dekat dengan kita? Cara menguji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wa huwa wabarakatuh. ma'akum aina ma kuntum. Itu Meme ya, sudah ada dalilnya ya. Pakai Bahwa tanda Allah tanya itu- yang aku bikin ya. Ya, bahwa Allah itu berada di mana saja kamu berada. Itu aja, Meme. Allah- Artinya kekuasaannya, ya. Oke. Allah berada di mana saja kamu berada. Apakah ketika saya berada di toilet, apakah Kekuasaannya, bukan dirinya. Kekuasaannya. Beda dengan Allah itu Yesusmu. maha tahu. Waduh. kekuasaannya tadi katanya Allah berada di mana-mana.
Sekarang dikatakan kekuasaannya. Oke. Kekuasaannya ada di mana-mana, lalu dia sendiri berada di mana? Allah itu Ya, tidak menurut bertempat, Nene. Menurut Pak Kripto, Pak Kripto dulu. Pak Kripto, Tuhannya Pak Kripto itu berwujud apa enggak, Pak Kripto? Tidak Hah? berwujud. Ya, Tidak sesuai dengan berwujud. perkataan Yesus, gimana kata Yesus? Tidak seorang pun pernah melihat Bapa. Berarti Pak Kripto tidak menuhankan yang berwujud ya? Oh iya dong. Tapi ya Bang Arif itu menuhankan Allah kan, bahkan mengatakan Allah itu adalah satu, ya kan? Ya, betul nggak? Apa saya Betul. salah? Wahidun, betul. Bagaimana nih Dr. Jackie, tanyanya begini, bagaimana seorang muslim bisa mengatakan bahwa Tuhannya itu jumlahnya satu? Bagaimana? Ajarin Dr. Jackie dan ajarin kripto. Menghitung Tuhan, oh Kita dia cuma satu. begini, Bang Kripto, Wa kita orang ilah Islam itu, hukum Kripto, sebentar. ilahun wahid. Orang Islam itu simple. Kamu nyimak ya. Orang Islam itu simple. Allah memperkenalkan dirinya lewat firman-Nya kepada Rasul-Nya. Nah, di Al-Quran inilah Allah menerangkan siapa dirinya, bagaimana dirinya, bagaimana hakikatnya. Kita mengenal Allah lewat situ. Ya, Bukan dia udah yang harus satu turun ke sifat bumi, aja mati dah. konyol, dibunuh, enggak seperti itu Satu konsep. sifat aja. Jangan laisa Dengar, kamitslihi dengar. syai'un ya. Jadi- Satu aja. Kenapa disebut wa ilahukum ilahun wahid? Kenapa? Apa sih? Wahid sama ahad kan beda. Tahu kan beda? Saya tahu, pasti Anda kalian semua tahu, Bang Arif juga tahu. Coba Wahid jelaskan itu kepada Dr. Jackie. tertuju pada hitungan 1, 2, 3, 4. Nah, iya, ajarin Hitungan. Dr. Jackie Kalau menghitung itu Tuhanmu. satu tunggal. Enggak bisa. Ehad itu satu majemuk. Kalau yahid itu satu tunggal, satu absolut. Terbalik. Udahlah, yang penting Tuhan Ehad kami satu, itu- bukan 3 kayak kalian ya. Dan Ya diterangkan bagaimana? juga paham. Ya kalau kita menghitung satu. Yang ya lucu di itu begini pasar, loh. pasti Oten, kripto, pasti barangnya- kripto. pasti Yang barangnya lucu kita itu begini lihat. loh. Kata Yesus di Markus, Ngomong apa kata sih Yesus kripto ya, ini? di Markus, ketika ada yang Sebenarnya. bertanya ke Yesus ya, Guru, hukum apa yang terutama? Dijawab oleh Yesus, hukum terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Berseru kepada Israel ya, bukan kepada Oten ya saudara ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa tunggal. Oke? Nah, kenapa ini iman kalian sekarang menjadi tritung? Kenapa? Tunggu Itu dulu dulu. harus kalian pikirkan, Yesus- pecahkan di kepala kalian tuh. Yesus Pikirkan. itu- Ajaran Yesus Yesus itu itu orang- tunggal, Dengar. Esa satu. Nah, Iya. kenapa jadi 3? Ayo. Saya kasih tahu. Nggak, Saya itu kasih dulu tahu, kau jawab. maka dengar diam. Jawab dulu. Kenapa dulu. Iya, pengajaran saya jawab. Nabi Saya Musa jawab. di Ulangan 6:4 kepada Bani Israel pengajarannya Tuhan itu Esa. Satu, tunggal. Ya. Nah, kenapa sekarang ini Ya, iman saya- kalian jadi 3?